dalam Al-Quran itu dari ribuan ayat yang ada, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, yang Allah Ta'ala gunakan sebagai penisbatan kata benda dengan Allah Ta'ala. Jadi disandingkan tangan dengan Allah. Itu jumlahnya dalam Al-Quran disebut sebanyak. Ketika ada seorang sahabat berkata, Allahu Akbar. Kemudian Imam Ja'far alaihissalam bertanya, apa makna Allahu Akbar itu? Min ayyi syai'in Allahu Akbar? Kata Imam Ja'far alaihissalam kepada sahabat itu. Allah Ta'ala itu lebih besar dari apa? Akbar dari apa? Dari segala sesuatu, kata sahabatnya. Imam Ja'far alaihissalam mengingatkan, Allahu Akbar min ayyusof. Allah Ta'ala itu maha besar, jauh lebih besar dari apapun yang dapat kalian sifatkan, dari apapun yang dapat disifatkan. Jadi Allah Ta'ala itu tidak dapat dilingkupi oleh tempat, maksudnya Allah Ta'ala dari waktu dan lain sebagainya. Dan toh untuk beribadah kepada Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala tentukan waktu, padahal waktu adalah makhluk. Allah Ta'ala tentukan waktu, misalnya tergelincir matahari, itu waktu. Allah Ta'ala tentukan tempat, itu menghadap ke Baitullah. Jadi semua ini adalah wasilah. Allah Ta'ala tentukan berkurban, Allah Ta'ala tentukan waktu puasa, Allah Ta'ala tentukan, mestinya dalam tanda petik, kalau ibadah itu langsung pada Allah Ta'ala saja, ya setiap saatnya itu ibadah, dan memang seperti itu. Tapi Allah Ta'ala kemudian menentukan ada waktu, ada tempat, ada amalan-amalan dan sebagainya. Nah, waktu, tempat, amalan, semua itu adalah wasilah, adalah perantaraan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat Al-Quran mengingatkan, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah al-wasilah, carilah jalan menujunya. Nah, sekarang kalau saya tanya, jalan menuju Allah Ta'ala, apa itu sebaik-baik jalan? Sebaik-baik jalan adalah melalui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Ta'ala tidak diliputi tempat, begitu mencari jalan menuju Tuhan dengan kata menuju, maka itu maksudnya adalah baginda Nabi. Kita mencari ridho Tuhan itu adalah baginda Nabi. Kita berharap ampunan Tuhan itu adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menarik, tadi disebut tentang ibadah itu zikir, zikrullah dan sebagainya. Al-Quran punya kata benda, kemudian dinisbatkan Allah setelahnya. Seperti ini, misalnya kitab Allah, kitabullahi. Bait, rumah, Allah baitullahi. Yadun, tangan, Allah tangan Tuhan, yadullahi. Itu. Setiap kata benda yang dinisbatkan kepada Allah, kitabullahi, baitullahi, yadullahi, ternyata dilihat dari Al-Fatihah sampai An-Nas, jumlah kata benda yang dinisbatkan pada Allah dalam Al-Quran itu dari ribuan ayat yang ada, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, yang Allah Ta'ala gunakan sebagai penisbatan kata benda dengan Allah Ta'ala. Jadi disandingkan tangan dengan Allah. Itu jumlahnya dalam Al-Quran disebut sebanyak 14 kali.